Halo anak-anak Sekolah Kristen Bangsa. Miss Rina yakin hari ini pasti anak-anak luar biasa, anak-anak sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin ya. Mari pada saat pagi hari ini kita mau bernyanyi untuk Tuhan lagi. Buat anak-anak yang di rumah atau orang tua atau Miss Dancer, mari kita berjoget bersama ya. Yesus kekasih jiwaku, mari kita berjoget bersama, sekalian olahraga, sekalian memuji nama Tuhan. Jangan lupa bergoyang ya anak-anak. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengar gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, anak-anak yang dikasih Tuhan. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita diangkat jadi anaknya, kita disayang oleh Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak yang dikasih Tuhan, marilah kita menempatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia bagi kita. Miss Rina yakin dan percaya, hanya Tuhan Yesus sendiri sumber kekuatan, sumber pengharapan bagi kita. Mari kita akan angkat pujian, Kau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Kau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, Waktu
Engkau yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami mau dengar kebenaran firman-Mu, buka setiap hati pikiran kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian yang saya kasihi. Jumpa kembali dengan saya Serisken Silalahi. Puji Tuhan karena anugerah Tuhan, cinta Tuhan yang luar biasa buat kita. Kita boleh kembali pagi ini dipertemukan oleh Tuhan dalam devosi. Anak-anakku yang saya kasihi, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari saya ajak kita semua satukan hati kita, tundukkan hati dan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk cinta, anugerah, kuasa dan perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yang ajaib untuk setiap kami keluarga besar, Sekolah Kristen Terang Bangsa. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau belajar bersama-sama di kaki Tuhan. Kami mau melihat bagaimana cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau mengenal Engkau lebih dan lebih dekat lagi. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu, kami siap untuk belajar firman-Mu, bimbing ajari kami, biar Roh Kudus yang boleh berkuasa, bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anakku sekalian yang saya kasih dan saya cintai, ada anak SD, SMP, SMA, SMK, PKBM, semuanya luar biasa. Saya yakin bahwa semuanya kita pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Dan kalau kita ditanya, suka nggak kalau kita ngalami masalah? Pasti semuanya kita bilang, nggak mau sir, kalau bisa hidup saya tanpa masalah. Nah, tapi pagi ini Serisken mau kasih tahu bahwa rupanya Tuhan kita itu seringkali bekerja dalam hidup kita, dalam hidup anak-anakku sekalian, justru melalui masalah. Nah, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari anak-anak sekalian, kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8. Ayat 22 sampai 25. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Seriskan akan baca, demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Amin. Anak-anakku yang saya kasih dan saya cintai, pagi ini kita belajar firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu bertumbuh di dalam Kristus. Seriskan mau mengajak kita merenungkan 3 kebenaran firman Tuhan di bawah tema bertumbuh di dalam Kristus. Apakah ketiga kebenaran itu? Yang pertama, saya dan anak-anakku sekalian, kalau kita mau semakin kenal Yesus, jangan pernah takut menghadapi masalah. Anak-anakku yang SD, yang SMP, yang SMA, yang SMK, "Sir, masalahku terlalu besar. Sir, nggak tahu sih keluargaku sekarang seperti apa. Sir, nggak tahu sih papa mama saya sekarang lagi ngadepin masalah yang besarnya minta ampun. Sir, nggak tahu sih suasana rumah saya seperti apa." Seriskan mau kasih tahu, anak-anakku, berita gembiranya adalah Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi secara kebetulan.
ketika dia izinkan kita ngalami masalah, itu Tuhan punya maksud yang indah. Tuhan mau kasih tahu sesuatu buat kita. Jangan pernah takut menghadapi masalah. Yesus pernah satu kali ketika dia pelayanan, keliling ke sana kemari, Yesus khotbah, ngajak murid-muridnya, sampai pada satu kali Yesus ngajak murid-muridnya, yuk kita bertolak ke seberang. Tadi sudah kita dengarkan sama-sama, Yesus ngajak murid-muridnya, yuk kita bertolak ke seberang di Danau Galilea waktu itu. Kemudian murid-muridnya tanpa pikir panjang mereka taat saja. Mereka siapkan kapalnya, kemudian Petrus dan kawan-kawan mulai bertolak ke seberang dan kapal-kapal lain mengikutinya. Karena waktu itu ada banyak orang sangat suka sekali mengejar kemanapun Yesus pergi. Mereka ikut. Karena apa? Mereka ingin ditolong. Mereka sudah lihat mukjizat gimana Yesus menolong orang banyak waktu itu. Nah, rupa-rupanya anak-anakku, tidak lama setelah mereka berlayar kapalnya, tiba-tiba Alkitab bilang, mengamuklah angin taufan dan mereka berada di dalam bahaya. Sekarang pertanyaannya, loh Sir, bukannya tadi yang ngajak untuk bertolak itu bukannya Tuhan Yesus? Lalu kok di tengah perjalanan kok ada angin taufan mengamuk? Berarti Tuhan Yesus ngajak murid-muridnya mau ngadapin taufan sana dong. Artinya apa? Artinya anak-anakku, Tuhan Yesus tahu nggak kira-kira nanti dalam perjalanan mereka ini akan ada angin taufan? Ya pasti Tuhan Yesus tahu dong ya. Tuhan Yesus tahu apapun yang akan terjadi dalam hidup kita. Apapun yang akan terjadi dalam hidup Seriskan, apapun yang akan terjadi dalam hidup anak-anakku, apapun yang terjadi dalam kehidupan keluargamu. Semuanya Tuhan tahu persis. Jadi kita tidak perlu takut. Tidak perlu khawatir. Tuhan tahu. Tapi ingat, yang pertama, Tuhan mau melalui masalah kita, melalui apa yang kita alami dalam hidup kita, Tuhan mau kita semakin kenal Tuhan. Amin. Anak-anakku sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, itu yang terjadi dengan murid-murid. Mereka diajak oleh Tuhan Yesus untuk berlayar dan di tengah perjalanan mereka menghadapi angin taufan dan mereka berada dalam bahaya. Berarti kalau kita dalam bahaya tidak perlu takut. Ada Yesus di dalam perahu kita. Ada Yesus di dalam hidup kita. Ada Yesus di dalam keluarga kita. Mau masalah sebesar apapun, anak-anakku tidak perlu takut. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang pertama. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Kristus, jangan pernah takut menghadapi masalah. Apa yang kedua? Yang kedua, kalau kita mau bertumbuh di dalam Kristus, kita mau kenal Tuhan lebih lagi. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu berseru kepada Tuhan. Jangan lupa untuk selalu berteriak kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Anak-anakku sekalian, tadi firman Tuhan berkata di ayat yang ke-24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Amin. Anak-anakku sekalian, murid-murid ketika mereka sudah ketakutan, mereka sudah melihat air banyak masuk ke kapal, mereka sudah merasa terancam, oh jangan-jangan kita ini binasa, jangan-jangan kita inilah air hidup kita. Di dalam ketakutannya, bukan karena percaya loh, itu mereka berteriak manggil Yesus itu bukan karena mereka percaya sama Tuhan Yesus waktu itu. Tapi mereka karena ketakutan, boleh dikatakan karena mereka sudah putus asa. Pertamanya mereka nggak langsung minta tolong kok. Pertamanya mereka langsung inisiatif sendiri, keluarin itu air-air ya dari dalam perahu mereka. Setelah mereka putus asa baru mereka ingat, oh iya ada guru kita, bangunkan dia. Yesus waktu itu namanya dia Tuhan, dia bisa istirahat, mengistirahatkan diri,
melonggarkan otot-ototnya karena sudah capek pelayanan, Yesus bisa istirahat dengan tenang di kapal tersebut. Pada saat yang sama murid-muridnya sedang ketakutan. Anak-anakku sekali yang saya kasih dan saya cintai, dalam keadaan yang putus asa, dalam keadaan yang ketakutan, murid-murid berseru kepada Tuhan Yesus. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Serius kan mau cerita sedikit kesaksian. Tahun 2010 Serisken pernah menghadiri pernikahannya adiknya Serisken di Danau Toba sana. Kami berangkat jam 4 pagi dari yang namanya pelabuhan kecil namanya Tigaras. Kami naik perahu yang saking kecilnya itu kapasitas cuma 20-30 orang dan tangan kita bisa menggapai air danau. Jam 4 pagi kita berlayar menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Samosir. Di dalam pulau ada pulau itu Samosir. Tapi ternyata pagi itu anginnya kencang sekali. Sempat Serisken agak takut. Wah, karena tidak begitu pengalaman naik kapal yang kecil begitu. Sempat terbersit pikiran, lah masa sih ini akhir hidup saya bersama keluarga. Pagi ini juga kami dipanggil Tuhan dengan cara tenggelam begini. Karena beberapa waktu yang lalu juga kejadian memang ada kapal yang tenggelam di Danau Toba dan yang meninggal cukup banyak. Tapi rupanya Tuhan belum selesai. Belum selesai dengan hidup saya. Buktinya saya masih ada di sini, bisa di Sekolah Kristen Terang Bangsa ini, bisa kenal anak-anakku sekalian. Yang pasti selalu berseru kepada Tuhan. Sedangkan ketika kita berseru kepada Tuhan karena khawatir saja Tuhan dengar. Apalagi kita berseru karena percaya. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Supaya kita bertumbuh di dalam Kristus. Maka yang ketiga, yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah selalu takut akan Tuhan. Hanya orang yang belajar menghormati Tuhan yang bisa mengenal Tuhan. Tadi dikatakan di ayat yang ke-25. Lalu kata Yesus kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Anak-anakku sekalian, menarik. Tadi firman Tuhan berkata ketika murid-murid lihat itu angin, tofan mengamuk, kapalnya bocor, air banyak masuk, mereka takut nyawanya terancam. Tapi di akhir peristiwa ini yang menarik adalah mereka kembali takut. Tapi takutnya mereka sudah ganti. Tadi takut mati, sekarang mereka takut karena mereka hormat. Ternyata bersama mereka ada Tuhan, ada seseorang yang berkuasa atas alam semesta. Yang berkuasa ngatur segala sesuatunya termasuk ngatur air, ngatur angin. Yesus berkuasa, Tuhan kita hebat luar biasa. Amin. Anak-anakku sekalian yang saya kasihi dan saya cintai dalam Tuhan. Apapun masalahmu, jangan pernah berhenti berseru kepada Tuhan. Apapun masalahmu, terutama anak-anakku yang SMA, yang SMK, mungkin sudah memikirkan masa depannya. Saya besok akan jadi apa, saya mau melanjutkan studi kemana, saya mau kerja di mana. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Percaya, Tuhan punya rancangan yang luar biasa untuk kita semua. Asalkan jangan lupa berseru kepada Tuhan setiap saat. Jadi sekali lagi, yang pertama tadi kita bisa bertumbuh di dalam Kristus. Yang penting sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah takut masalah. Amin. Kalau ada masalah, hadapi bersama Tuhan. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus belajar terus tiap-tiap hari. Berseru, panggil dan memanggil nama Yesus. Dan yang ketiga, hormati Tuhan dalam setiap saat dalam hidupmu. Dengan demikian kita akan semakin tahu siapa Tuhan Yesus yang kita sembah itu. Amin. Anak-anakku sekalian, pagi ini saya mengajak kita tundukkan kembali hati kita dan kepala kita. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami, pembuat keajaiban. Engkau Allah kami yang sudah memilih dan menetapkan kami menjadi murid-murid-Mu. Terima kasih pagi ini Tuhan boleh mengingatkan kami kembali
sebagai anak-anak-Mu. Agar kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang semakin mengenal Engkau. Kami tidak boleh takut terhadap masalah. Kami tidak boleh takut terhadap badai. Kami tidak boleh takut terhadap apapun dalam hidup ini. Kecuali kami takut akan Tuhan. Ajar juga kami Tuhan agar kami belajar tiap-tiap hari untuk berseru dan berseru, memanggil dan memanggil nama Yesus yang menjadi andalan dalam hidup kami. Ajar kami untuk menghormati Tuhan Yesus dalam setiap sisi hidup kami, dalam keluarga kami, di sekolah kami, dalam pergaulan kami, dalam setiap waktu dalam hidup kami belajar menghormati Engkau. Kami takut akan Tuhan. Sehingga demikian Tuhan, kami akan belajar, kami akan semakin mengenal Yesus Kristus yang empunya hidup kami, yang sudah mengasihi dan menerima kami, sudah membebaskan kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak kami yang ada di sekolah Kristen Terang Bangsa ini, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, PKBM. Semua mereka kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang pegang hidup mereka, Engkau yang punya rancangan atas hidup setiap mereka. Dan kami percaya masa depan mereka semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.